Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah. Saya adalah mahasiswa PPG tahun 2022 di UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Hari ini saya akan mempersembahkan video praktik PPL 2 dengan materi toleransi dan menghindari tindakan kekerasan menurut Quran Surat Al-Maidah ayat 32. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik. Mana sehat? Alhamdulillah. Nah, sekarang hari ini kita belajar lagi PAI ya. Gimana nih? Udah siap? Siap. Nanti pas pelajaran ibu, kalau lagi diskusi boleh buka HP, tapi ketika ada yang presentasi atau ibu lagi menerangkan di depan, HP-nya di off ya. Siap. Nah, sebelum belajar kita berdoa dulu dipimpin oleh ketua murid. Silakan. Sebelum memulai pelajaran, supaya kita diberikan ilmu yang bermanfaat, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati, mulai. Selesai. Ya, makasih. Ya, sekarang ibu absen. Adam Aditya. Nggak ada. Oke. Aldi. Ardi. Ari. Arni. Cep. Nah, anak-anak, sebelum ibu membahas tentang materi hari ini, toleransi dan menghindari tindakan kekerasan menurut Quran Surat Al-Maidah, sebelumnya ibu akan ingatkan dulu. Takutnya kalian lupa kemarin membahas apa, coba kemarin? Toleransi. Menurut Quran Surat? Coba apa sebabnya orang tidak toleransi? Cum. Apa sebabnya orang tidak toleransi? Penyebab intoleransi di Indonesia terjadi karena globalisasi, perkembangan situasi global memudahkan nilai-nilai kebajikan dalam kehidupan. Salah satunya adalah sikap toleransi. Perang antara negara, konflik antar suku, kepercayaan dan agama dapat memicu terjadinya intoleransi. Bagus, bagus. Sangat lengkap. Stop, siapa lagi? Bu, Stop, silakan. sifat intoleransi terjadi akibat sifat fanatik terhadap suatu hal, adat istiadat yang berbeda, dan ego yang tinggi. Adat istiadat dan ego yang tinggi. Bagus. Itu kamu tadi, Acung. Salah satu faktor yang membuat orang itu menjadi intoleransi adalah kurangnya rasa respek sesama manusia gitu Bu, dan rasa kurangnya menghargai satu sama lain. Kurangnya rasa respek satu sama Lain. Sebelum ke materi, Ibu akan bacakan dulu tujuan belajar kita hari ini. Nih, tujuan kita nih belajarnya. Satu, tujuan pembelajaran meyakini bahwa agama mengajarkan toleransi, kerukunan, dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Dua, bersikap toleran, rukun, dan menghindari diri dari tindak kekerasan sebagai implementasi pemahaman Quran Surat Yunus ayat 40-41 dan Al-Maidah ayat 32 serta hadis terkait. Tiga, menunjukkan contoh perilaku toleran dan menghindari tindak kekerasan sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surat Yunus. Nah, coba kalian lihat gambar ini. Ini gambar apa? Bom bunuh diri. Ini bom bunuh diri ada di Indonesia ini teh bang 4. Padahal dari tahun 2012 itu banyak sekali bom bunuh diri. Lihat itu ada bom bunuh diri Surabaya, bom bunuh diri di Polres Surabaya, bom bunuh diri Makassar. Terakhir ada di mana itu? Bandung.
umurnya yang di Bandung itu 25 tahun 26 tahun kalau nggak salah. Dan mereka itu mengatasnamakan Islam, seolah-olah Islam yang mengajarkan kita boleh membunuh karena perbedaan itu, perbedaan pendapat dia secara pribadi dengan pendapat pada umumnya. Terus anak muda ini diiming-imingi surga kalau jihad dengan bom bunuh diri untuk memporak-porandakan pemerintah, keamanan negara ini, seolah-olah setelah itu dia mati akan masuk surga. Kalian sependapat nggak? Nah, untuk itu kan kita harus kaji nih. Sekarang kita akan membahas tentang surat Al-Maidah ayat 32 tentang konsep dari membunuh, boleh nggak dalam Islam. Makanya ibu akan bagikan kalian lembar kerja atau LKPD yang harus kalian diskusikan dengan teman-teman kalian ya. Ibu bagikan dulu nih. Harusnya satu aja, kan berdiskusinya nggak semuanya. Coba. Belakangnya. Nah. Sekarang kalian lihat dulu ya, nah apa sih tugasnya nih dari ibu, tugas diskusinya. Nah ini tugasnya, nah itu bisa dilihat di kertas kalian. LKPD tulis kelas 2 judulnya menghindari tindakan kekerasan. Ini ada ayat 1, penyebab segelintir kecil orang Islam mudah terpengaruhi untuk jadi teroris. Apa yang menjadi penyebab orang mau aja jadi orang yang mau dikorbankan untuk membunuh diri? Biasanya anak muda. Kenapa itu? Harus cari tahu kenapa. Dan melakukan tindakan kekerasan seperti bom bunuh diri. 2, benarkah Islam mengajarkan tindakan kekerasan seperti memperbolehkan melakukan bom bunuh diri? Benar tuh di Islam tadi diajarkan. 3, analisis isi kandungan surat Al-Maidah ayat 32 tentang pandangan Islam bagi orang yang membunuh. Jadi ini paket komplit yang harus kalian diskusikan bersama teman kalian di dalam kelompok. Nanti kelompoknya bagi 4 supaya KB nanti jangan hanya 1 orang 2 orang aja yang aktif, semuanya aktif ya. Sudah paham belum ini? Sudah paham belum? Sudah paham. Coba di sebelah sini. Ada yang masih belum paham nggak? No, cari paham. Ayo pasti cari ada. Nggak mungkin nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin mempresentasikan soal nomor 1. Apa penyebab segelintir kecil orang Islam mudah terpengaruhi untuk jadi teroris dan melakukan tindakan kekerasan seperti bom bunuh diri? Jawabannya karena adanya sikap kritis terhadap modalitas yang tidak mampu menyelesaikan persoalan batiniah. Contohnya, manusia kecewa terhadap kehidupan yang bersifat modern, yaitu hanya berdasarkan akal yang rasional, sementara manusia mengalami kegagalan, kesedihan, perasaan tidak tenang, merasa lemah. Faktor bunuh diri ada 2, 1 faktor agama, 2 faktor politik. Faktor agama adalah bom bunuh diri yang dilakukan oleh orang yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan jawaban dari soal-soal yang diberikan Ibu. Soal 1, penyebab segelintir kecil orang Islam untuk mudah terpengaruh jadi teroris dan melakukan tindakan kekerasan seperti bom bunuh diri. Jawabannya, ada beberapa faktor penyebab, yaitu yang pertama, faktor domestik. Misalnya kemiskinan yang terus membayangi masyarakat menjadi bagian pemicu terjadinya gerakan aksi terorisme, begitu pula dengan pendidikan yang rendah. Faktor yang kedua, faktor internasional, yaitu jaringan terorisme dari keterlibatan pihak luar dalam memberikan dukungan logistik, misalnya pasukan persenjataan.
Faktor yang ketiga yaitu faktor kultural. Masih banyak orang yang memiliki pemahaman sempit dalam menerjemahkan nilai-nilai agama yang berkembang di tengah masyarakat. Baik, nomor 2, benarkah Islam mengajarkan tindakan kekerasan seperti memperbolehkan? Nah, tadi setiap kelompok alhamdulillah sudah mempresentasikan dan bagus-bagus, semuanya tidak menyangka ternyata kalian itu bagus dalam mencari informasi di internet, terus sangat detail dan pas dengan jawaban-jawaban yang diinginkan oleh Islam itu sendiri. Bagus banget. Nah, Ibu akan memperdalam materi yaitu tentang toleransi menurut Quran Surat Al-Maidah ayat 32 dan menghindari tindakan kekerasan menurut Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 32, yaitu Al-Maidah ayat 32 itu mengajarkan untuk menjaga kehidupan dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Ayat ini juga menunjukkan besarnya dosa membunuh tapi tanpa sebab yang dibenarkan, yakni membunuh satu orang seakan-akan dia membunuh seluruh manusia. Sebaliknya ayat ini juga menunjukkan besarnya menjaga kehidupan manusia, menjaga nyawa satu orang seakan-akan dia menjaga nyawa seluruh manusia. Ini diterapkan ke manusianya Islam aja. Nah, jadi bukan orang Islam aja kita harus menjaga karena diterapkan di dalam Al-Quran itu tidak dipilah-pilah. Mau dia sukunya apa, rasnya apa, agamanya apa, kita wajib memelihara kehidupan. Jadi Islam itu tidak rasis. Islam itu agama yang pertama kali memerdekakan budak, Bilal namanya. Sampai tahun 50-60 di Amerika orang kulit hitam itu dijadikan budak, bahkan ada yang dibakar hidup-hidup karena tidak suka dengan kulitnya, disangkanya itu turunan. Nah, tadi memperdalam materi kalian dalam diskusi juga bagus, tadi Ibu udah memperdalam lagi. Nah, Ibu akan tanya intisari dari pelajaran kita hari ini apa yang kalian bisa simpulkan dari diskusi tentang Al-Maidah ayat 32. Coba, siapa? Kelompok mana? Silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin memaparkan kesimpulan untuk materi pada hari ini, yaitu kita belajar bahwa pentingnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan pentingnya mencari ilmu tentang agama sehingga terhindar dari godaan setan serta terhindar dari perilaku buruk. Bagus. Kelompok ini silakan, Atri. Inti dari ajaran Islam dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 32 yaitu jihad itu bukan untuk mematikan orang, tapi sebaliknya untuk menghidupkan orang, menghidupkan semangat yang lemah, jihad untuk menghidupkan perekonomian. Tadi alhamdulillah kalian sudah tahu inti dari kesimpulan materi hari ini. Kalian udah bisa menyimpulkan, bagus-bagus juga jawabannya. Kalian teliti banget dalam mencari informasi. Nah, sebelum kita tutup, Ibu akan bagikan soal atau asesmen penilaian sikap yang harus kalian isi. Mungkin hanya 5 menit. Silakan dari satu bangku ini. Silakan. Nanti pas pulang Ibu ambil lagi ya. Oke. Alhamdulillah materi hari ini selesai. Kita akan bertemu lagi minggu depan di pelajaran PAI dengan membahas hadis-hadis tentang toleransi dan menghindari tindakan kekerasan. Baik sekarang tentang ayat Qur'annya, minggu nanti tentang hadis-hadis Rasul. Nah, sebelum kita pulang atau sebelum kita istirahat, mari kita berdoa akhir majlis atau akhir dari belajar. Tahu nggak doanya apa? Ayo, Alhamdulillah. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Jangan lupa like and subscribe ya. Dadah. Assalamualaikum.